Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyati dengan NIM 23109113200036 dari angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Yang kedua itu adalah anatomi muskuloskeletal regional, dan yang ketiga itu adalah vaskularisasi dan inervasi. Baik, pada slide ini sebelum kita membahas detail mengenai anatomi otot dan tulang, penting untuk memahami terlebih dahulu fungsi utama sistem muskuloskeletal. Sistem ini terdiri dari tulang skeletal dan otot rangka skeletal muscle yang bekerja bersama-sama untuk mendukung kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Pertama-tama, sistem muskuloskeletal itu berfungsi untuk mendukung dan melindungi tubuh serta organ-organ internal. Tulang-tulang seperti tulang tengkorak atau kranium melindungi otak, tulang iga melindungi jantung dan paru-paru, dan tulang pelvis menopang organ-organ dalam rongga abdomen pada bagian bawah. Selanjutnya, sistem ini juga membentuk postur tubuh. Tanpa struktur rangka dan tonus otot yang cukup, manusia tidak bisa mempertahankan posisi tegak, duduk dengan seimbang atau bergerak efisien. Kombinasi antara tulang belakang atau kolumna vertebralis dengan otot-otot penyangga seperti musculus erector spinae memungkinkan tubuh tetap tegak sambil menahan gravitasi. Fungsi ketiga adalah memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Gerakan ini bersifat volunter seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda, dan juga gerakan refleks atau otomatis seperti berdiri tegak atau menyeimbangkan tubuh. Semua ini terjadi melalui kontraksi otot rangka yang bekerja berdasarkan sinyal dari sistem saraf somatik. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh secara keseluruhan. Misalnya, otot-otot dinding abdomen seperti musculus obliquus externus dan internus tidak hanya menjaga isi perut tetap pada tempatnya, tetapi juga mengatur tekanan intraabdominal yang penting untuk stabilisasi inti tubuh atau core stability. Tidak kalah penting, tulang juga merupakan tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, serta menjadi lokasi utama produksi sel darah merah dan darah putih melalui sumsum tulang merah atau medula osseum rubra. Slide selanjutnya yaitu struktur tulang pada regiotorachis. Selain otot, struktur utama dari regiotorachis dibentuk oleh rangka tulang yang sangat khas dan tersusun sistematis. Tulang-tulang ini menciptakan kerangka pelindung untuk organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta menjadi tempat pelekatan otot-otot yang menggerakkan ekstremitas pada bagian atas. Mari kita bahas tulang-tulang tersebut secara berurutan. Yang pertama itu ada sternum. Sternum adalah tulang datar vertikal di garis tengah dada. Terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium sterni, bagian paling atas, berartikulasi dengan clavikula dan costa 1 serta costa 2. Selanjutnya itu corpus sterni, bagian tengah dan terpanjang, menjadi tempat melekatnya cartilago costalis, costa 2 dan sampai ke costa 6 atau 7. Selanjutnya processus sipoideus, bagian inferior yang paling kecil dan seringkali berbentuk tajam atau membulat. Sternum ini berfungsi sebagai titik artikulasi tulang iga depan dan titik pelekatan otot, seperti musculus pectoralis major dan musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya yang kedua itu ada costa atau tulang iga. Di dalam slide ini tampak tulang iga yang melengkung dari belakang atau vertebra thoracica sampai ke depan atau ke sternum dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah costa verae atau iga sejati, iga dari 1 sampai 7 yang langsung terhubung ke sternum melalui cartilago costalis. Yang kedua itu ada costa spuriae atau iga palsu pada iga ke-8 sampai 10, yaitu tulang rawan yang menyambung ke cartilago costalis iga di atasnya. Yang terakhir itu ada costa fluctuantes atau iga melayang, iga 11 dan 12, yaitu tidak memiliki hubungan ke sternum sama sekali dan hanya melekat di posterior di kolumna vertebralis. Masing-masing iga terdiri dari kaput costa atau pada bagian kepala, column costa atau leher, tuberculum costa, dan corpus costa atau pada bagian badan yang melengkung ke lateral. Selanjutnya itu terdapat clavikula atau tulang selangka.
terlihat secara horizontal di bagian anterior atas pada bagian toraks yang menghubungkan manubrium sterni dengan acromion scapula. Fungsi utama clavikula adalah sebagai penyangga skapula agar tetap menjauh dari toraks dan sebagai jalur transmisi gaya dari ekstremitas atas ke batang tubuh. Selanjutnya yang keempat, itu terdapat vertebra thoracicae, yaitu T1 sampai T12. Bagian posterior toraks ditunjang oleh 12 buah vertebra thoracica yang masing-masing memiliki faset artikular untuk kaput costa dan tuberculum costa. Vertebra ini memiliki prosesus spinosus yang panjang dan miring ke bawah, serta foramen vertebrale yang kecil dibanding regio cervicalis, namun lebih besar dari regio lumbalis. Struktur tulang pada regio thoracis ini tidak hanya mendukung bentuk tubuh, tetapi juga berperan aktif dalam proses pernapasan, menjadi tempat perlekatan otot-otot inspirasi dan ekspirasi, serta berfungsi melindungi mediastinum dan isi kavitas torakis. Selanjutnya, pada bagian torakis kita membahas tentang otot-otot posterior dan anterior pada bagian torakis. Selain pada bagian anterior, slide ini juga menampilkan otot-otot posterior di regio torakis, yaitu bagian belakang dada dan punggung atas. Otot-otot ini tidak hanya berperan dalam respirasi, tetapi juga menopang gerakan skapula dan humerus melalui sendi bahu. Berikut penjabarannya. Yang pertama itu kita bahas dulu mengenai musculus trapezius. Otot ini berbentuk segitiga lebar dan terletak superficial, membentang dari garis nukal di belakang kepala sepanjang prosesus spinosus, vertebra cervicalis dan thoracalis, hingga melekat di clavikula, acromion, dan spina scapula. Terdiri dari 3 bagian. Ada pars descendens untuk menarik skapula ke atas atau elevasi, dan yang kedua itu ada pars transversa untuk menarik skapula ke bagian medial atau retraksi, dan yang ketiga itu ada pars ascendens untuk menarik skapula ke bagian bawah atau depresi. Inervasinya berasal dari nervus accessorius dan plexus cervicalis. Selanjutnya itu kita bahas mengenai musculus latissimus dorsi. Tampak sebagai otot besar yang terletak di bawah musculus trapezius dan menyebar ke regio lumbalis. Berorigo dari prosesus spinosus T7 sampai L5, crista iliaca, dan fascia thoracolumbalis. Lalu berinsersio pada crista tuberculi minoris humeri. Fungsinya untuk ekstensi, adduksi, dan rotasi medial humerus. Serta musculus latissimus dorsi juga dapat membantu dalam inspirasi sebagai otot bantu pernapasan. Selanjutnya itu ada musculi rhomboideus major dan minor. Musculi rhomboideus major dan minor ini terletak di bawah musculus trapezius dan di atas dari musculus erector spina. Musculus rhomboideus yang minor itu berasal dari prosesus spinosus C7 sampai T1. Selanjutnya, musculus rhomboideus yang mayor itu dari T2 sampai T5. Keduanya berinsersio pada margo medialis scapula dan berfungsi untuk menarik skapula ke arah medial serta sedikit elevasi. Inervasinya berasal dari nervus dorsalis scapula C4 sampai C5. Selanjutnya itu ada musculus levator scapula. Dia berorigo dari prosesus transversus C1 sampai C6 dan berinsersio pada angulus superior scapula. Fungsi utamanya adalah untuk elevasi scapula dan rotasi ke bagian bawah dari scapula. Selanjutnya ada musculus serratus posterior superior dan inferior. Otot-otot ini untuk membantu inspirasi. Musculus serratus posterior yang superior itu untuk menarik costa 2 sampai costa 5 ke atas saat inspirasi. Musculus serratus posterior inferior untuk menarik costa 4 sampai costa 12 ke bawah saat ekspirasi.
Keduanya berada di lapisan intermediata dan berperan sebagai otot bantu untuk pernapasan. Selanjutnya, yang keenam itu ada musculus erector spinae atau yang dia tuh berkelompok. Meskipun tidak seluruhnya terlihat, bagian dari musculus erector spinae terutama adalah iliocostalis thoracis dan longissimus thoracis itu turut membentuk kontur otot posterior toraks ke bawah. Fungsi utama kelompok ini adalah untuk ekstensi kolumna vertebralis, fleksi lateral pada bagian batang tubuh, serta menjaga postur tubuh agar tetap tegak. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas mengenai membri superioris pada bagian tangan dan lengan ya. Itu yang pertama, otot-otot membrum superioris dari pandangan anterior dan posterior menunjukkan lokasi dan nama otot permukaan superficialis pada lengan dan bahu dari dua sisi, yaitu dari depan atau anterior dan dari belakang atau posterior. Dari sisi anterior dulu, itu terdapat musculus deltoideus di bahu atas, itu berfungsi untuk abduksi articulatio humeri. Selanjutnya itu ada musculus bicep brachii pada caput longum dan caput breve, itu untuk fleksi dan supinasi articulatio cubiti. Selanjutnya terdapat masih pada sisi anterior itu terdapat musculus brachialis di bawahnya bicep, itu untuk berfungsi untuk flexor murni dari siku. Selanjutnya terdapat musculus pronator teres dan musculus flexor carpi radialis yang terletak pada lengan bawah dan berfungsi untuk pronasi dan fleksi pergelangan tangan. Selanjutnya itu pada sisi posterior terdapat musculus triceps brachii yang berada pada caput longum, lateral dan medial untuk sebagai otot utama ekstensor siku. Selanjutnya itu ada musculus anconeus, dia tuh kecil di dekat siku, berfungsi untuk ekstensi. Selanjutnya itu ada musculus extensor carpi radialis, longus ataupun brevis, dan musculus extensor digitorum yang berfungsi untuk mengontrol ekstensi pergelangan tangan dan jari. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai scapula. Scapula adalah tulang datar berbentuk segitiga yang terletak di punggung atas. Beberapa struktur penting dari scapula yang perlu diperhatikan di sini itu ada spina scapula, yaitu tonjolan tulang horizontal yang membagi permukaan posterior scapula menjadi fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Selanjutnya ada struktur yang bernama acromion, itu untuk ekstensi lateral dari spina scapula yang berada tempatnya di artikulasi dengan clavikula. Selanjutnya itu ada processus coracoideus, itu menonjol ke anterior ke arah depan menjadi titik pelekatan otot seperti musculus pectoralis minor dan musculus bicep brachii pada caput brevis. Selanjutnya cavitas glenoidalis, yaitu permukaan artikular cekung tempat bersambungnya caput humeri dalam sendi glenohumeralis. Selanjutnya di sini terdapat tulang selangka yaitu clavikula yang merupakan satu-satunya tulang yang menghubungkan ekstremitas atas ke skeleton aksial. Ia berartikulasi dengan manubrium sterni di bagian medial, yaitu namanya articulatio sternoclavicularis. Dan apabila di bagian lateral dia berartikulasi dengan acromion scapula, namanya menjadi articulatio acromioclavicularis. Fungsi dari clavikula sendiri itu adalah untuk menahan bahu agar tetap menjauh dari dada dan memberikan kestabilan. Selanjutnya, tulang yang selanjutnya itu terdapat humerus atau lengan atas. Tulang panjang ini adalah tulang utama di regio brachialis dan terdiri dari caput humeri, yaitu bagian kepala bulat yang berartikulasi dengan cavitas glenoidalis. Selanjutnya terdapat colum anatomicum dan colum chirurgicum, yaitu batas leher anatomis dan klinisnya. Selanjutnya itu ada terdapat struktur tuberculum maius dan minus.
yaitu merupakan tonjolan sebagai tempat melekatnya otot rotator kaf. Selanjutnya terdapat struktur sulcus intertubercularis, yaitu bicipital groove yang dilalui oleh tendon bicep brachii atau caput longum. Yang selanjutnya terdapat struktur condylus humeri di bagian distal dan terdiri dari capitulum, yaitu untuk artikulasi dengan radius, dan trochlea untuk artikulasi dengan ulna. Selanjutnya itu terdapat radius dan ulna. Pada lengan bawah, kedua tulang ini terletak di antebrachium dan berjalan sejajar. Radius letaknya lateral di sisi ibu jari, caput radii berbentuk cakram dan berartikulasi dengan capitulum humeri. Fungsi utamanya adalah untuk supinasi dan pronasi dengan lengan bawah. Selanjutnya untuk ulna itu letaknya medial di sisi kelingking. Memiliki olecranon yang menciptakan siku dan berartikulasi dengan trochlea humeri. Processus coronoideus dan incisura trochlearis penting untuk fleksio ekstensi pada siku di bagian struktur pada ulna. Selanjutnya itu ada ossa carpi atau tulang pergelangan tangan. Terdapat 8 tulang karpal yang tersusun dalam 2 baris. Baris proksimal dari lateral ke medial itu terdapat scapoideum, lunatum, triquetrum, pisiform. Dan baris distal itu adalah trapezium, trapezoideum, capitatum, dan hamatum. Fungsi utama tulang karpal adalah mendukung gerakan fleksibel dan kuat dari tangan. Selanjutnya, itu ada ossa metacarpi dan phalangeus, tulang telapak dan jari. Yang pertama itu ada metacarpalia 1-5. 5 tulang panjang ini di telapak tangan yang memberikan bentuk dasar jari. Selanjutnya itu ada phalanges, jari 2-5 memiliki 3 ruas, yaitu proximalis, media, dan distalis. Ibu jari atau pollex hanya memiliki 2, yaitu proximalis dan distalis. Setiap sendi antar tulang disebut articulatio intraphalangea atau proximalis dan distalis tadi, serta articulatio metacarpophalangea antara metacarpus dan falang pertama masing-masing jari. Slide selanjutnya itu terdapat tulang selangka atau tulang clavikula yang sudah dibahas juga tadi, dan radius dan ulna juga, tapi di sini saya akan bahas lebih detail lagi. Jadi clavikula yang ditampilkan dalam pandangan superior dan inferior di bagian medial, claviculanya berartikulasi dengan manubrium sterni, membentuk articulatio sternoclavicularis, dan di lateral dengan acromion scapula membentuk articulatio acromioclavicularis. Ada beberapa struktur penting yang terlihat seperti tuberculum conoideum, linea trapezoidea, sulcus musculi subclavii, impressio ligamenti costoclavicularis. Clavikula ini berfungsi sebagai penyangga struktural, menjaga jarak antara bahu dan toraks, serta menstabilkan hubungan skapula dengan skeleton aksial. Selanjutnya, pada bagian sebelahnya lagi itu terdapat radius. Terletak lateral pada sisi ibu jari, terdapat caput radii yang berartikulasi dengan capitulum humeri dan incisura radialis ulna. Terus ada tuberositas radii, yaitu pelekatan untuk musculus bicep brachii. Selanjutnya pada radius juga terdapat struktur corpus radii, yaitu batang tulang dari radius itu sendiri. Selanjutnya terdapat struktur processus styloideus radii, yaitu ujung bawah sebagai penyangga pergelangan tangan. Radius ini berperan besar dalam gerakan pronasi dan supinasi, karena dapat berputar terhadap ulna, yaitu tulang pada bagian sebelahnya lagi. Selanjutnya, itu kita akan bahas mengenai ulna. Ulna ini terletak medial di sisi kelingking. Terdapat beberapa struktur dari ulna. Yang pertama itu ada olecranon, yang merupakan tonjolan siku yang berartikulasi dengan trochlea humeri. Yang kedua itu ada struktur processus coronoideus yang mendukung stabilitas sendi siku. Selanjutnya itu ada struktur incisura trochlearis dan radialis yang menghubungkan ulna dengan humerus dan radius. Selanjutnya terdapat struktur processus styloideus ulna yang berada pada ujung distal yang membantu stabilisasi pergelangan tangan.
Antara radius dan ulna ini terdapat membrana interosea antebrachii, tempat pelekatan otot dan juga membantu distribusi beban mekanis. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas secara detail otot-otot pada regio antebrachialis posterior, yaitu otot-otot lengan bawah bagian belakang yang berperan penting dalam gerakan ekstensi dan supinasi. Terdapat tampilan superficial posterior antebrachii. Pada di sini memperlihatkan otot-otot ekstensor dari lengan bawah sisi posterior, dari siku hingga pergelangan tangan dan sebagai otot ibu jari. Berikut struktur-struktur yang tampak pada gambar ini. Yang pertama itu ada musculus extensor carpi ulnaris yang merupakan otot paling medial di sisi ulnaris dan berfungsi untuk ekstensi dan deviasi dari ulnaris dan pergelangan tangan. Terlihat berjalan dari epicondylus lateralis humeri ke os metacarpi 5. Selanjutnya terdapat otot musculus extensor digiti minimi tampak menuju jari kelima atau kelingking. Otot ini mengekstensi jari kelima atau kelingking dan bekerja bersama musculus extensor digitorum. Selanjutnya itu terdapat musculus extensor digitorum, yaitu otot utama ekstensor jari-jari 2 dan sampai ke 5. Tampak membentuk tendon-tendon yang menyebar ke dorsal phalanges. Musculus extensor carpi radialis, brevis, dan longus itu terletak lebih lateral. Keduanya membantu ekstensi dan deviasi radial pergelangan tangan. Longus berinsersio lebih distal daripada brevis. Selanjutnya itu ada musculus brachioradialis. Otot ini adalah memiliki fungsi yaitu sebagai flexor pada sisi posterior dan berasal dari humerus lateral serta berakhir pada processus styloideus radii. Fungsinya adalah untuk membedakan karena bekerja saat fleksi siku dalam posisi semi pronasi. Selanjutnya adalah musculus anconeus. Otot kecil ini berada di dekat siku, membantu musculus triceps dalam ekstensi articulatio cubiti. Selanjutnya terdapat musculus supinator. Terlihat di bagian proksimal lengan pada bagian bawah, membungkus radius dan bertanggung jawab terhadap supinasi antebrachii. Selanjutnya itu terdapat otot-otot pada ibu jari. Yang pertama itu ada musculus abductor pollicis longus, itu untuk menarik ibu jari menjauh dari tangan atau untuk abduksi. Selanjutnya itu terdapat musculus extensor pollicis brevis, itu berfungsi untuk ekstensi phalanx proximalis ibu jari. Selanjutnya itu ada musculus extensor pollicis longus, itu juga berfungsi untuk ekstensi, tapi untuk ekstensi penuh dari ibu jari sampai ke ujung distal. Selanjutnya itu ada musculus extensor indicis. Musculus extensor indicis ini berfungsi untuk ekstensor tambahan jari telunjuk. Struktur di sini juga terdapat nervus radialis, yaitu saraf utama pada regio ini yang menginervasi seluruh otot-otot pada ekstensor ini. Terus terdapat retinaculum extensorum, yaitu ligamentum penahan tendon otot-otot ekstensor agar tetap pada jalurnya saat lewat dorsum manus. Selanjutnya pada sisi distal yang lebih dalam lagi tampak beberapa otot dengan orientasi yang sedikit berbeda dengan posisi tendon yang lebih distal tadi. Yang pertama itu ada musculus extensor carpi radialis longus dan brevis yang menunjukkan arah tendon yang menuju ke basis osis metacarpi 2 dan 3. Selanjutnya terdapat musculus extensor digitorum dan musculus extensor digiti minimi yang terlihat menjalar ke jari-jari dan tendon-tendon halus menuju jari 2 dan sampai 5. Selanjutnya terdapat musculus extensor carpi ulnaris masih tampak pada sisi ulnar dengan insersi ke os metacarpi. Selanjutnya terdapat musculus extensor pollicis longus dan brevis serta abductor pollicis longus.
saat berjalan menyilang dari posterior lengan bawah menuju ibu jari di radial sisi dorsal tangan. Terdapat musculus extensor indicis, yaitu tendonnya menuju jari telunjuk dan dapat bekerja independen untuk memperkuat ekstensi jari 2. Terdapat juga otot-otot kecilnya, terdapat musculus anconeus dan musculus supinator tetap terlihat pada proximal regionnya. Terdapat juga struktur tulangnya yaitu olecranon ulna pada tonjolan siku, terus caput ulna dan radius distal, dan os hamatum dan os pisiformes sebagai orientasi dari karpal. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas lagi mengenai tulang pergelangan tangan dan telapak tangan, masih pada membri superioris. Kita mulai dari tulang pergelangan tangan yang terdiri dari 2 baris tulang karpal. Yang pertama itu ada pada baris proksimal itu terdapat os scapoideum, yaitu tulang karpal terbesar di sisi lateral dekat ibu jari. Tulang ini berperan penting sebagai penopang utama pergelangan tangan. Selanjutnya itu terdapat os lunatum yang terletak di bagian medial dari os scapoideum ini. Dia bersendi langsung dengan radius dan berperan dalam pergerakan dorsofleksi dan palmar fleksi. Selanjutnya terdapat tulang os triquetrum yang terletak di sisi ulnar dan bersendi dengan os pisiforme. Selanjutnya yang terakhir pada bagian proksimal itu terdapat os pisiforme, yaitu tulang kecil berbentuk bulat di sisi paling medial, tampak menonjol dan menjadi tempat pelekatan tendon musculus flexor carpi ulnaris. Selanjutnya, tadi sudah pada bagian proksimal, pada bagian distal itu terdapat os trapezium, yaitu tulang distal lateral yang menyokong basis metakarpal atau ibu jari. Selanjutnya itu ada os trapezoideum yang bersebelahan dengan os trapezium tadi dan berfungsi untuk menyokong metakarpal 2. Selanjutnya itu terdapat os capitatum, yaitu tulang karpal terbesar di baris distal yang menjadi pusat rotasi karpal. Selanjutnya itu terdapat os hamatum yang dikenali dari hamulus ossis hamati, tonjolan kait di sisi palmaris tangan, tempat pelekatan ligamen dan otot tangan pada bagian dalam. Selanjutnya pada bagian tengah, setelah tulang karpal tadi kita masuk ke tulang telapak tangan atau metakarpalia. Yang pertama itu ada ossa metakarpi 1-5, yaitu tiap tulang metakarpal terdiri dari 3 bagian, yaitu basis ossis metakarpi pada bagian proksimal. Selanjutnya ada corpus ossis metakarpi pada bagian tengah, dan yang terakhir itu ada caput ossis metakarpi pada bagian distal yang bersendi dengan phalanx proximalis. Lalu berlanjut ke phalanges atau ruas jari. Jadi yang memiliki itu adalah jari. Selanjutnya itu yang pertama ada jari 2-5. Nah itu memiliki 3 tulang, yaitu phalanx proximalis, phalanx media, dan phalanx distalis. Untuk ibu jarinya atau pollex namanya hanya memiliki 2 ruas, yaitu hanya phalanx proximalis dan phalanx distalis.
Semua falanks ini membentuk sendi interfalangea yang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi pada jari. Untuk dorsum tangan, telapak belakang tangan, terdapat tulang-tulang tangan yang ditopang oleh ligamen dorsal. Os metakarpi 1-5 adalah 5 tulang panjang telapak tangan. Jadi setiap os metakarpi terdiri dari basis dekat pergelangan, korpus atau batang, dan kaput atau kepala. Falang proximalis, media, dan distalis itu menyusun jari-jari. Ibu jari hanya memiliki 2 ruas, yaitu proksimal dan distal. Untuk ligamentum metakarpal dorsale, dia menyilang di antara tulang metakarpalia dan memperkuat sisi dorsalis tangan. Selanjutnya itu terdapat ligamentum carpometacarpeum dorsale yang mengikat tulang-tulang karpal ke tulang metakarpal. Selanjutnya itu terdapat ligamentum radiatum carpi dorsale yang menyebar dari karpal pusat ke sekitarnya yang menyerupai bentuk kipas. Selanjutnya itu terdapat retinaculum extensorum yang merupakan pita jaringan fibrosa yang melintang pada dorsum pergelangan tangan, menahan tendon otot-otot ekstensor agar tetap berada pada jalur saat pergelangan bergerak. Struktur-struktur ini bekerja sama untuk mempertahankan kestabilan tangan saat bergerak ke arah ekstensi ataupun bisa juga dorsofleksi. Selanjutnya, pada bagian palmar tangan, bagian ini memperlihatkan sisi palmar dari tangan termasuk tulang dan ligamen. Ligamennya ada ligamentum carpometacarpeum palmare dan ligamentum metacarpale palmare yang bertugas menjaga hubungan kuat antara tulang karpal dan metakarpal pada bagian telapak. Selanjutnya terdapat retinaculum flexorum, yaitu adalah pita kuat yang menutupi sisi anterior pergelangan dan membentuk kanalis carpi yang merupakan terowongan karpal tempat lewatnya tendon flexor dan nervus medianus. Selanjutnya terdapat ligamentum psohamatum yang menghubungkan os pisiforme ke os hamatum dan membantu membentuk sisi medial terowongan karpal. Tulang karpal yang tampak di sisi ini termasuk os trapezium, trapezoideum, capitatum, dan hamatum, semuanya bagian dari barisan distal karpal yang menopang dasar metakarpal. Struktur palmar ini penting untuk kekuatan genggaman dan menjadi jalur penting saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, pada bagian tendon, otot pembuluh darah dan saraf, itu terdapat musculus flexor digitorum profundus dan superficialis yang menampilkan arah serabut menuju jari-jari profundus mencapai falang distalis, sedangkan superficialis hanya sampai falanx media. Untuk musculus flexor pollicis longus berjalan sendiri menuju ibu jari dan mengontrol fleksi penuh pada falanx distal ibu jari. Tendon musculus palmaris longus tampak menyatu dengan aponeurosis palmaris. Semua tendon ini melalui kanalis carpi dan ditahan oleh retinaculum flexorum, sehingga tetap lurus selama fleksi pergelangan ataupun jari.
Gerakan halus dan kuat jari-jari ini sangat bergantung pada kerja tendon-tendon ini. Selanjutnya itu ada vaskularisasi dan persarafan pada bagian superficialisnya. Terdapat arteri radialis dan arteri ulnaris tampak memasuki tangan dan membentuk dua busur. Yang pertama itu ada arcus palmaris superficialis, yang kedua itu ada arcus palmaris profundus, dan kedua arcus tersebut memberikan cabang-cabang, yaitu arteriae digitalis palmaris communes yang bercabang menjadi arteriae digitalis propriae ke tiap sisi jari. Vena digitalis palmaris communis dan vena metacarpales palmar berjalan sejajar dengan arteri dan mengalirkan darah balik dari jari ke lengan bawah. Untuk persarafannya itu terdapat nervus medianus yang masuk melalui kanalis carpi dan menginervasi otot-otot tenar serta kulit jari 1-3 dan separuh dari jari 4. Untuk nervus ulnaris masuk melalui sisi ulnar tangan bersama ramus profundus yang menginervasi otot-otot hipotenar dan interosei. Gangguan di area ini dapat menyebabkan sindrom terowongan karpal atau kelumpuhan saraf ulnaris. Selanjutnya saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal pada regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Oke, pada slide ini terdapat struktur otot, fascia ligamen, dan vaskularisasi dari dinding abdomen bagian anterior dan regio inguinalis. Gambar ini memuat banyak otot-otot dan ligamen serta nervus dan arteri yang menjelaskan lapisan luar dan dalam dari dinding abdomen, serta jalur pembuluh darah dan struktur penting di regio inguinalis. Pada bagian lapisan otot abdomen anterior itu terdapat musculus pectoralis major, yaitu otot dada yang besar yang berada pada bagian paling superior pada gambar. Otot musculus pectoralis major itu berfungsi dalam aduksi dan rotasi medial dari humerus. Selanjutnya itu ada musculus serratus anterior pada tampak lateral ke arah dinding toraks yang membantu protraksi skapula dan mempertahankan posisi skapula terhadap dinding toraks. Selanjutnya itu ada musculus latissimus dorsi yang tampak menyusup ke sisi bawah toraks hingga area lumbal dan berfungsi untuk ekstensi, adduksi, dan rotasi medial dari bahu. Selanjutnya itu ada musculus rectus abdominis yang merupakan otot vertikal utama di dinding depan abdomen yang dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Musculus rectus abdominis ini terlihat pada bagian lamina anterior dari vagina tersebut. Selanjutnya itu terdapat insersio tendineae yang merupakan garis melintang pada musculus rectus abdominis tadi yang membaginya menjadi beberapa segmen. Ini yang merupakan bagian penting yang memberikan bentuk six-pack pada perut orang-orang. Selanjutnya itu ada terdapat struktur linea alba yang merupakan struktur median putih yang terbentuk dari pertemuan aponeurosis kiri dan kanan pada otot-otot obliquus. Tampak memanjang dari processus hypoideus sampai ke pubis untuk linea alba ini. Selanjutnya, itu ada otot-otot yang miring dan struktur pada sekitarnya. Itu terdapat musculus obliquus externus abdominis yang merupakan otot permukaan lateral yang serabutnya berjalan serong dari atas ke bawah dan lateral ke medial. Berperan dalam rotasi dan fleksi pada batang tubuh. Selanjutnya itu ada musculus obliquus internus abdominis yang tampak lebih dalam dengan serabut ototnya itu menyilang arahnya dari obliquus externus.
berfungsi untuk membantu rotasi dan stabilisasi batang tubuh. Selanjutnya itu ada musculus pyramidalis yang merupakan otot kecil terbentuk segitiga di bawah musculus rectus abdominis yang berperan menarik linea alba ke bagian bawah. Selanjutnya itu ada falx inguinalis atau tendo conjunctivus yang merupakan gabungan dari aponeurosis musculus obliquus internus dan transversus abdominis yang menuju ke tuberculum pubicum. Selanjutnya pada regio inguinalis dan pubicalis itu terdapat ligamentum inguinale atau pulpart yang merupakan ligamen membentang dari spina iliaca anterior superior ke tuberculum pubicum, merupakan struktur penting dalam batas bawah dinding abdomen. Selanjutnya terdapat ligamentum lacunar, ligamentum reflexum, ligamentum suspensorium penis, dan ligamentum pudiform penis. Masing-masing merupakan ligamen tambahan di regio inguinalis dan pubis, berperan dalam menopang struktur genital dan menjaga bentuk kanal inguinal. Selanjutnya terdapat struktur annulus inguinalis superficialis yang merupakan lubang keluar dari kanal inguinal. Di sisi keluar Canaliculus spermaticus atau funiculus spermaticus yang merupakan kandung sperma yang dibungkus oleh fascia spermatica externa. Selanjutnya itu terdapat musculus cremaster yang terlihat dengan dua bagian, yaitu origo lateral dan origo pada bagian medialnya. Otot ini membantu mengatur suhu testis dengan mengangkat dan menurunkan skrotum. Selanjutnya itu ada struktur pembuluh darah dan fascia. Arteri dan vena epigastrika superficialis yang merupakan pembuluh darah yang naik dari regio inguinal menuju dinding anterior abdomen. Selanjutnya terdapat vena thoracoepigastrika yang terlihat berjalan lateral secara vertikal membentuk hubungan antara sistem vena superficial trunkus dan aksila. Selanjutnya ada vena savena magna terlihat melewati hiatus saphenus masuk ke dalam vena femoralis dan diapit oleh margo falciformis dan fascia cribrosa. Selanjutnya itu terdapat fascia lata, fascia penis profunda atau buccal, fascia penis superficialis dan tunica dartos. Tampak di bagian genital eksternal, fascia buccal menyelubungi korpus penis, sementara tunica dartos berada di bawah kulit skrotum dan membantu termoregulasi. Selanjutnya itu adalah pada bagian pelvis dan perineum. Slide ini menampilkan anatomi potongan sagital dari pelvis dan perineum pada wanita dan pria. Dilihat dari sisi lateral terdapat dua gambar di bagian atas untuk wanita dan dua gambar di bagian bawah untuk pria. Yang pertama itu ada penampang sagital untuk wanita, itu ada superficial, dari superficial ke profunda. Yang pertama itu ada musculus transversus perinei superficialis. Itu terlihat berada horizontal di bawah vagina yang merupakan otot ini merupakan berperan menjaga stabilitas dasar perineum. Selanjutnya itu terdapat bulbus vestibuli yang merupakan struktur erektil dari samping vagina homolog dengan corpus spongiosum pada pria. Selanjutnya itu terdapat glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin yang tampak di belakang bulbus vestibuli yang berfungsi sebagai kelenjar penghasil mukus pelumas saat hubungan seksual. Selanjutnya itu terdapat musculus bulbus spongiosus yang mengelilingi bulbus vestibuli yang membantu kontraksi vagina dan stabilisasi dasar panggul. Struktur selanjutnya terdapat musculus ischio-cavernosus yang berada lateral dari bulbus spongiosus dan menutup korpus cavernosum klitoris dan berperan dalam ereksi. Selanjutnya itu terdapat vagina, uterus, dan uretra. Jelas terlihat dari anterior ke posterior. Selanjutnya terdapat uretranya pendek dan terlihat anterior dari vagina. Selanjutnya itu terdapat kanalis analis berada paling posterior, terlihat dikelilingi oleh musculus sphincter ani externus. Selanjutnya itu terdapat penampang sagital untuk wanita yang lebih dalam. Terdapat simfisis pubica, yaitu persambungan antara kedua tulang pubis yang tampak sebagai batas anterior dari pelvis. Terdapat juga ligamentum pubo-vesicale yang menghubungkan leher vesica urinaria ke pubis. Terdapat vesica urinaria atau kandung kemih, tampak anterior dan di atas vagina. Terdapat uterus dan cervix uteri terlihat di tengah tepat di atas vagina.
Uterus berada dalam posisi anteversi, dan exovatio rectouterina atau Douglas, cavum Douglas itu merupakan ruang antara uterus dan rektum yang merupakan tempat rendah erogen peritoneal pada wanita. Selanjutnya terdapat rektum dan canalis analis yang terletak posterior disokong oleh musculus levator ani dan musculus puborectalis. Selanjutnya itu ada penampang sagital untuk pria. Pada lapisan luarnya terdapat musculus transversus perineum superficialis, sama seperti pada wanita, terlihat horizontal di bawah uretra dan vesika. Terdapat bulbus penis dan corpus spongiosum yang merupakan struktur erektil tengah yang diapit oleh musculus bulbus spongiosus. Selanjutnya terdapat musculus ischio cavernosus, tampak menutupi corpus cavernosum dan berjalan ke arah crura penis. Selanjutnya terdapat glandula bulbo-uretralis atau glandula Cooper yang merupakan kelenjar kecil di dasar uretra pars spongiosa dan menghasilkan cairan pre-ejakulasi. Terdapat juga canalis analis dan musculus sphincter ani externus yang terlihat pada bagian paling posterior. Selanjutnya pada bagian yang lebih dalam penampang sagital pada pria itu terdapat vesika urinaria atau kandung kemih yang berada pada paling posterior. Terdapat kelenjar prostata tampak sebagai kelenjar bulat di bawah vesika urinaria mengelilingi uretra pars prostatica. Vesika seminalis terdapat tampak posterior atas prostat dan berfungsi sebagai penghasil komponen cairan semen. Selanjutnya terdapat ductus deferens yang tampak sebagai saluran panjang menuju vesikula seminalis uretra. Terdapat juga exavatio retrovesicalis, yaitu ruang peritoneal antara vesika urinaria dan rektum pada pria. Rektum dan musculus puborectalis yang tampak pada sisi posteriornya menopang kelengkungan rektum dan membantu kontrol feses. Selanjutnya itu terdapat membri inferioris yang tulang itu menyajikan anatomi tulang pada membrum inferioris secara lengkap mulai dari panggul, os coxae, paha atau femur, tungkai bawah, tibia dan fibula hingga kaki osa pedis. Semua struktur terdapat pada slide ini. Yang pertama itu ada os coxa, yaitu tulang panggul yang dibentuk oleh penyatuan 3 tulang, yaitu os ilium pada bagian superior terlihat melebar seperti sayap, tempat melekatnya otot-otot besar seperti musculus gluteus maximus dan musculus iliacus. Selanjutnya itu terdapat os ischi, yaitu pada posterior dan inferior yang menanggung beban tubuh saat duduk. Terlihat jelas tuber ischiadicum sebagai penopang pada saat duduk. Selanjutnya terdapat os pubis pada bagian anterior dan inferior membentuk bagian depan pelvis. Ramus superior dan inferior osis pubis jelas terlihat menyambung ke symphysis pubis. Ketiganya bertemu di acetabulum yang merupakan cekungan tempat caput femoris masuk dan membentuk articulatio coxae atau sendi panggul. Selanjutnya, otot yang selanjutnya itu terdapat femur yang merupakan tulang terpanjang tubuh manusia dan terdiri dari caput femoris yang pada bagian itu ada bulat menghadap ke medial dan superior masuknya ke acetabulum tadi. Terus ada column femoris yang merupakan leher dari femur sendiri yang menghubungkan kepala ke batang. Selanjutnya ada trochanter mayor, itu merupakan tonjolan lateral yang besar, terdapat insersi dari musculus gluteus medianus dan minimus. Terus juga ada trochanter minor yang merupakan tonjolan posteromedial untuk insersi dari musculus iliopsoas. Terus ada linea intertrochanterica dan crista intertrochanterica yang merupakan garis di antara trochanter anterior dan posterior. Selanjutnya itu terdapat struktur corpus femoris yang merupakan batang tulang yang menampakkan linea aspera di sisi posterior sebagai titik pelekatan otot. Selanjutnya terdapat condylus medialis dan lateralis bagian distal yang membentuk sendi lutut bersama dengan tibia. Selanjutnya itu terdapat struktur epicondylus medialis dan lateralis yang merupakan tonjolan luar tempat insersi dari ligamen dan otot-otot. Selanjutnya itu terdapat tibia yang besar dan menanggung beban juga.
Terdapat struktur-strukturnya. Yang pertama itu ada condylus medialis dan lateralis tibia yang merupakan permukaan datar proksimal untuk artikulasi dengan condylus femoris. Terus ada eminensia intercondylaris yang merupakan tonjolan kecil di antara condylus untuk pelekatan ligamen cruciatum. Selanjutnya terdapat struktur tuber tibiae yang merupakan tempat pelekatan ligamentum patellae. Selanjutnya itu terdapat korpus tibia yang merupakan batang dari tibia dengan margo anteriornya atau tulang kering pada marga anterior itu. Malleolus medialis yang merupakan ujung bawah tibia yang membentuk pergelangan kaki bagian dalam. Selanjutnya itu terdapat os fibula pada lateral yang lebih ramping. Itu terdapat beberapa struktur juga. Yang pertama itu ada caput fibula pada kepala bagian atasnya yang merupakan kepala bagian atas dekat dengan sendi lutut, tempat perlekatan musculus biceps femoris. Selanjutnya itu terdapat kolum fibula yang merupakan leher dari fibula. Terus ada corpus fibula yang merupakan batang atau tubuh dari fibula sendiri. Terus ada malleolus lateralis yang merupakan tonjolan bawah luar pergelangan kaki. Antara tibia dan fibula ini terdapat membrana interossea cruris yang memperkuat stabilitas tungkai bawah dan menjadi tempat pelekatan otot. Selanjutnya itu terdapat tarsus, yaitu 7 tulang karpal kaki. Talus menahan beban tubuh, artikulasi dengan tibia dan fibula di atas, membentuk artikulasio talocruralis. Selanjutnya terdapat struktur calcaneus, yaitu tulang tumit yang merupakan tulang terbesar di kaki. Terlihat tuber calcanei, tempat insersio dari tendo Achilles. Selanjutnya itu terdapat navicular, yaitu pada bagian anteriornya talus, tampak medial. Terus ada kuboid pada bagian lateral navicular yang sejajar dengan metatarsal 4 dan 5. Selanjutnya terdapat struktur cuneiforme mediale, intermedium, dan laterale yang berderet tulang kecil anterior navicular dan menopang metatarsal 1 sampai 3. Selanjutnya masih pada membrum inferioris. Slide ini menyoroti pada 2 tulang utama di bagian krus atau tungkai bawah, yaitu tibia dan fibula. Yang pertama itu ada tulang tibia, yaitu tulang besar di sisi medial. Terdapat beberapa struktur pada tulang tibia, yaitu terdapat condylus medialis dan lateralis tibiae. Terletak di ujung proksimal tibia yang merupakan permukaan datar yang bersendi dengan condylus femoris, terlibat dalam pembentukan artikulasio genus dan sendi lutut. Selanjutnya itu terdapat eminensia intercondylaris yang merupakan tonjolan di antara condylus tibia dan terdiri dari 2 bagian, yaitu tuberculum intercondylare mediale dan tuberculum intercondylare laterale, yang merupakan titik penting untuk perlekatan ligamen cruciatum anterior dan posterior serta meniskus. Selanjutnya terdapat struktur tuber tibia atau tuberositas tibiae yang terletak di anterior bawah condylus yang merupakan tempat insersi dari ligamentum patella yang penting dalam refleks lutut. Selanjutnya itu terdapat struktur margo anterior tibia yang dikenal sebagai tulang kering. Struktur ini adalah tepi tajam yang dapat diraba dari permukaan kulit menjadi acuan klinis juga. Selanjutnya itu terdapat struktur facies medialis dan lateralis tibia yang merupakan 2 permukaan yang menjadi area insersi otot, terutama musculus sartorius dan musculus semitendinosus di sisi medial. Selanjutnya terdapat struktur linea musculi solei yang merupakan garis miring di posterior tibia, tempat insersi dari musculus soleus, yaitu otot penting dalam plantar fleksi. Selanjutnya itu terdapat incisura fibularis yang merupakan cekungan di ujung distal lateral tibia, yaitu tempat artikulasi dengan fibula pada sendi tibiofibularis inferior. Selanjutnya itu terdapat struktur malleolus medialis, yaitu tonjolan medial distal tibia yang membentuk mata kaki dalam, yang juga menjadi jalur lewat tendon otot flexor dan nervus tibialis serta arteri tibialis posterior. Selanjutnya itu terdapat tulang fibula yang terdapat beberapa struktur juga. Yang pertama itu ada caput fibula yang merupakan kepala proksimal fibula berbentuk bulat dan bersendi dengan tibia melalui artikulasio
tibiofibularis superior dan menjadi titik insersi musculus bicep femoris dan ligamen kolateral fibula. Selanjutnya terdapat struktur kolum fibulae atau leher dari fibula yang terdapat langsung di bawah kaput, yaitu tempat lewatnya nervus peroneus communis yang sangat rentan cedera akibat fraktur atau tekanan. Selanjutnya terdapat struktur corpus fibula, yaitu batang utama tulang fibula, memiliki permukaan untuk insersi otot-otot seperti musculus peroneus longus, brevis, dan extensor hallucis longus. Selanjutnya terdapat struktur crista interosea, yaitu pada bagian tepi medial, tempat melekatnya membrana interosea cruris yang menghubungkan fibula dan tibia. Selanjutnya terdapat struktur malleolus lateralis, yaitu tonjolan distal pada bagian lateral yang membentuk mata kaki pada bagian luar dan menyokong sendi pergelangan kaki dan menjadi tempat lewatnya tendon, otot peroneus dan nervus suralis. Terdapat juga perbedaan antara tibia dan fibula, yaitu tibia itu menanggung berat badan dan membentuk bagian utama sendi lutut dan pergelangan kaki. Sedangkan fibula tidak menanggung berat secara signifikan, tetapi berfungsi sebagai penyeimbang dan tempat insersi otot. Kedua tulang dihubungkan oleh membrana interosea cruris yang juga membantu dalam transmisi gaya dan penempatan pelekatan otot-otot kaki pada bagian bawah. Selanjutnya masih pada membrum inferioris pada tulang kaki, yaitu ossa pedis. Terdapat beberapa struktur di sini. Tulang-tulang kaki atau ossa pedis terdiri dari 26 tulang dan dikelompokkan ke dalam 3 bagian utama, yaitu tarsus, metatarsus, dan phalanges. Semua struktur tampak dalam orientasi anatomis dari atas dan sisi plantarnya. Yang pertama itu adalah tarsus, tulang pergelangan kaki. Yang pertama, pada sini terdapat ostalus yang terletak paling superior dan berartikulasi dengan tibia dan fibula, membentuk artikulasi talocruralis yang merupakan sendi pergelangan kaki dan terbagi menjadi kaput tali pada bagian anterior, yaitu kepalanya, kolum tali pada bagian leher, yaitu lehernya, korpus tali, yaitu badan yang menopang berat badan. Tampak juga troklea tali, yaitu bagian superior tempat sendi terbentuk. Selanjutnya itu ada os calcaneus yang merupakan tulang tumit, merupakan tulang terbesar dan paling inferior. Os calcaneus ini memiliki tuber calcanei, yaitu tempat melekatnya tendo calcaneus atau tendon Achilles. Selanjutnya, calcaneus ini juga terdapat struktur sustentaculum tali yang tampak sebagai penopang tali dari sisi medial dan penting untuk tendon flexor hallucis longus. Selanjutnya itu ada os navicular yang bentuknya seperti perahu, terletak anterior dari talus dan medial. Os navicular ini menyambung dengan ketiga tulang cuneiform. Dan os navicular ini memiliki tuberositas yang mudah diraba dari sisi medial kaki. Selanjutnya itu terdapat os cuboideum atau kuboid yang merupakan tulang yang berbentuk kubus di sisi lateral antara calcaneus dan metatarsal 4-5, terlibat dalam fleksibilitas lateral pada kaki. Selanjutnya itu terdapat us cuneiforme yang terdiri dari 3 buah. Itu terdapat cuneiforme medial, cuneiforme intermedium, dan cuneiforme lateral. Ossa cuneiforme ini terletak di antara os navikular dan os metatarsal 1-3. Berfungsi untuk mendukung dasar jari-jari dan menjaga bentuk lengkung kaki bagian medial. Selanjutnya itu terdapat metatarsus atau tulang telapak kaki. Terdiri dari 5 os metatarsalia, yaitu 1-5. Terdapat juga basis metatarsal, yaitu pada bagian ujung proksimalnya. Terus juga terdapat korpus metatarsal pada bagian batang dan kaput metatarsal pada ujung distal yang bersendi dengan phalanges. Metatarsal 1 merupakan yang paling tebal, menopang beban saat berjalan. Metatarsal 5 memiliki tonjolan lateral atau tuberositas sebagai insersi dari musculus fibularis brevis. Selanjutnya, itu terdapat phalanges pedis yang merupakan ruas jari kaki. Terdapat hallux atau jari satu yang memiliki 2 tulang, yaitu phalanx proximalis dan phalanx distalis.
untuk jari 2-5 memiliki 3 ruas, yaitu phalanx proximalis, phalanx media, dan phalanx distalis. Setiap sambungan antar ruas membentuk artikulasio interphalangia proximalis dan distalis. Selanjutnya, fungsi dan struktur tambahan dari sini itu terdapat arcus longitudinalis dan arcus transversalis kaki sebagai penyangga gaya tekan tubuh. Terus juga terdapat tulang-tulang saling dihubungkan oleh ligamen dan otot pendek kaki, dan terdapat permukaan plantar terlihat sedikit melengkung untuk adaptasi gerak dan tumpuan pada saat berjalan. Selanjutnya itu terdapat masih pada membri inferioris. Di sini kita akan membahas otot pelvis dan paha. Terdapat otot-otot besar yang menyusun panggul dan paha baik dari tampak anterior maupun pada bagian lateral yang mencakup otot fleksor, ekstensor, abduktor, dan rotator dari artikulasio coxae pada sendi panggul dan genus atau sendi lutut. Yang pertama itu ada otot pelvis dan panggul, itu terdapat musculus iliopsoas yang terdiri dari 2 otot lagi, yaitu musculus psoas major yang berasal dari corpus vertebrae lumbalis 1-5 dan musculus iliacus yang berasal dari fossa iliaca. Keduanya bergabung dan berinsersi di thoracanter minor femoris, berfungsi sebagai fleksor utama sendi panggul dan penstabil postur berdiri tegak. Selanjutnya itu yang kedua itu terdapat otot yaitu musculus gluteus maximus yang merupakan otot permukaan posterior pelvis dan berinsersio ke tractus iliotibialis dan tuberositas glutea femur. Musculus gluteus maximus ini berfungsi untuk ekstensi dan rotasi lateral panggul serta penstabil pelvis saat berjalan naik tangga. Selanjutnya itu terdapat musculus gluteus medius dan minimus pada tampak sisi lateral pelvis. Gluteus medius berasal dari ilium dan insersinya ke arah trochanter major. Gluteus minimus itu lebih dalam dari medius, insersinya ke bagian depan trochanter major. Fungsi keduanya adalah untuk abduksi panggul, menjaga kestabilan pelvis saat satu kaki terangkat. Selanjutnya itu terdapat pada bagian otot paha anterior. Untuk grup yang ekstensor dulu itu terdapat musculus sartoreus, yaitu otot paling panjang di tubuh, berjalan diagonal dari spina iliaca anterior superior atau bisa disingkat SIAS ke medial tibia, berfungsi untuk fleksi, abduksi, dan rotasi lateral panggul serta untuk fleksi lutut. Selanjutnya itu terdapat otot musculus quadriceps femoris. Itu terdiri dari 4 kepala yang menyatu dalam ligamentum patella. Itu terdapat musculus rectus femoris yang berasal dari sias tadi dan langsung membantu fleksi panggul serta ekstensi lutut. Selanjutnya itu terdapat musculus vastus lateralis pada sisi lateral femur. Terdapat musculus vastus medialis pada sisi medial femur, dan terdapat musculus vastus intermedius terletak di bawah rectus femoris. Seluruh otot quadriceps ini berfungsi sebagai ekstensor kuat untuk sendi lutut. Selanjutnya kita akan bahas lagi pada otot adduktor pelvis pada tampak medialnya. Yang pertama itu ada musculus pectineus yang berasal dari pecten osis pubis ke linea pectinea femoris, berfungsi sebagai fleksor dan adduktor panggul. Terus juga terdapat musculus adduktor longus berjalan dari pubis ke linea aspera tengah femur dan berperan dalam adduksi dan rotasi medial paha. Selanjutnya itu terdapat musculus adduktor brevis yang terdapat lebih dalam dari longus. Insersionya di linea aspera atas. Selanjutnya itu terdapat musculus adduktor magnus yaitu merupakan otot besar yang menutup bagian medial paha, terdiri dari bagian adduktor dan hamstring. Insersionya berada di linea aspera dan tuberculum adductorium. Selanjutnya itu terdapat musculus gracilis yang terletak paling medial dari pubis ke pes anserinus di medial tibia. Fungsinya itu untuk adduksi panggul dan fleksi lutut. Otot-otot tambahannya terdapat di slide ini ada tensor fasciae latae
Di sisi lateral atas berinsersio ke tractus iliotibialis yang membantu abduksi dan stabilisasi panggul. Terdapat juga tractus iliotibialis, yaitu merupakan pita tebal fascia lata yang berjalan sepanjang sisi lateral paha. Terus terdapat juga musculus piriformis dan obturatorius internus bertugas untuk sebagai rotator lateral panggul. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai vaskularisasi dan inervasi dari otot-otot yang telah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya terdapat vaskularisasi membrum inferioris. Pada slide ini terdapat vaskularisasi tubuh manusia dari kepala hingga kaki, terdiri dari dua gambar utama. Terdapat sistem arteri yang berwarna merah menggambarkan suplai darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pada sistem vena yang berwarna biru itu menggambarkan sistem pengambilan darah dari pengambilan darah ke jantung. Yang pertama itu terdapat sistem arteri dulu, yang merupakan suplai oksigen dari jantung ke jaringan. Itu terdapat yang pertama itu aorta ascendens dan arcus aorta. Dimulai dari ventrikel kiri jantung, arcus aorta bercabang menjadi arteri brachiosephalika pada bagian kanannya dan menjadi ke arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Selanjutnya, untuk arteri carotis communis sinistra itu menuju ke kepala dan leher kiri. Untuk arteri subclavia sinistra itu ke bagian lengan kiri. Selanjutnya, itu aorta thoracalis dan aorta abdominalis. Itu melanjut dari arcus aorta menuju rongga toraks, lalu melewati diafragma dan menjadi anggota aorta abdominalis. Selanjutnya, memberikan cabang visceral pada organ dalam dan parietal pada dinding tubuh, hingga bercabang di vertebra L4 dan menjadi arteri iliaca communis pada bagian kanan dan kiri. Pada cabang terminal aorta abdominalis, masing-masing bercabang lagi menjadi arteri iliaca interna yang menyuplai organ pelvis pada bagian rektum, kandung kemih, uterus atau prostat. Selanjutnya, itu terdapat arteri iliaca eksterna yang menuju ke bagian tungkai bawah. Selanjutnya itu yang keempat terdapat arteri femoralis yang merupakan lanjutan dari arteri iliaca eksterna setelah melewati ligamentum inguinale, lalu menyusuri paha anterior dan masuk ke fossa poplitea melalui hiatus adductorius, lalu menjadi arteri poplitea dan memberi arteri profunda femoris atau cabang utamanya untuk otot-otot paha. Selanjutnya yang kelima itu terdapat arteri poplitea yang berada di belakang lutut dan bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior ke bagian anterior tungkai bawah dan menjadi setelah arteri tibialis anterior tadi ia menjadi lagi arteri dorsalis pedis di punggung kaki. Selanjutnya terdapat arteri tibialis posterior ke bagian belakang tungkai, lalu bercabang menjadi arteri plantaris medialis dan lateralis. Lalu terdapat arteri fibularis atau peronea yang pada sisi lateralnya tungkai bawah. Yang keenam itu terdapat arteri pada bagian kaki, itu terdapat arteri dorsalis pedis untuk suplai punggung kaki, terus ada arteri plantaris untuk suplai pada telapak kaki dan membentuk arcus plantaris. Selanjutnya, itu terdapat sistem vena yang merupakan drainase darah ke bagian jantung. Yang pertama itu terdapat vena cava superior dan inferior. Pada vena cava superior, drainase dari kepala dan ekstremitas atas. Dan untuk vena cava inferior, drainasenya dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah yang bermuara ke atrium kanan jantung. Yang kedua, itu terdapat vena iliaca communis yang merupakan gabungan dari vena iliaca interna dari organ pelvis dan vena iliaca eksterna dari tungkai bawah. Selanjutnya yang ketiga, itu terdapat vena femoralis yang merupakan drainase utama dari paha dan tungkai bawah yang menerima dari vena profunda femoris dari otot paha, lalu vena vena magna dari sisi medial kaki. Selanjutnya itu ada vena poplitea yang terbentuk dari penyatuan vena tibialis anterior dan posterior yang menjadi vena femoralis setelah melewati hiatus adductorius.
Selanjutnya yang kelima, itu terdapat vena savena magna yang merupakan vena superficial paling panjang yang berawal dari sisi medial punggung kaki, naik melalui betis dan paha lalu bermuara di vena femoralis. Selanjutnya itu ada vena sapena parva yang dimulai dari sisi lateral pada bagian kaki, naik ke belakang tungkai bawah dan bermuara di vena poplitea. Selanjutnya terdapat vena tibialis anterior dan vena tibialis posterior. Yang ini merupakan vena dalam yang mengikuti jalur arteri dengan nama yang sama untuk drainase otot-otot tungkai dan kaki. Pada jalur pembuluh darah berpasangan kiri dan kanan kecuali aorta. Tapi untuk sistem vena superficial seperti savena magna dan parva itu penting dalam prosedur bypass jantung dan akses vena klinis. Untuk vena itu dilengkapi katup yang mencegah aliran balik atau kerusakan katup yang menyebabkan varises terutama di savena magna. Selanjutnya itu adalah inervasi tubuh dari kepala hingga membrum inferioris. Slide ini terdapat sistem persarafan manusia dari pusat hingga perifer, mulai dari saraf kranial di otak, saraf spinal sepanjang medula spinalis, hingga cabang-cabangnya yang menyuplai organ tubuh, kulit, dan otot-otot dari kepala sampai ekstremitas bawah. Kita bahas dari yang pertama dulu, itu terdapat saraf kranial, yaitu merupakan nervi craniales yang terdapat 12, jadi dari 1 sampai 12. Terdapat 12 pasang saraf kranial yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Masing-masing memiliki fungsi sensorik, motorik, ataupun fungsi sensorik dan motorik, jadi terdapat 2 fungsi. Yang pertama, itu terdapat nervus olfactorius yang merupakan sensorik sebagai penciuman. Yang kedua itu ada nervus opticus sebagai sensorik untuk penglihatan. Yang ketiga itu terdapat nervus oculomotorius yang merupakan untuk motorik, dan parasimpatis gerakan bola mata ke atas ke bawah ke medial dan merupakan gerakan kontraksi pupil juga. Yang keempat itu terdapat nervus trochlearis sebagai motorik untuk menggerakkan mata ke bawah dan lateral. Selanjutnya terdapat nomor 5 itu terdapat nervus trigeminus sebagai sensorik dan motorik. Untuk sensoriknya di bagian wajah dan untuk motoriknya itu sebagai otot kunyah. Untuk yang ke-6 itu terdapat nervus abducens sebagai motorik untuk menggerakkan mata ke arah lateral. Untuk yang ke-7 itu terdapat nervus facialis motorik sebagai motorik, sebagai sensorik, dan sebagai parasimpatis ekspresi wajah, pengecapan pada 2/3 anterior lidah dan kelenjar air liur. Selanjutnya ke-8 itu terdapat nervus vestibulocochlearis sebagai sensorik pendengaran dan keseimbangan. Selanjutnya yang ke-9 itu terdapat nervus glossopharyngeus itu sebagai motorik dan juga sensorik dan sebagai parasimpatis sebagai berfungsi sebagai pengecapan pada 1/3 posterior lidah untuk refleks muntah dan sekresi parotis, kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Selanjutnya itu nervus yang ke-10 itu terdapat nervus vagus itu sebagai motorik, sensorik, dan parasimpatis ke jantung, paru, organ, viscera, dan faring serta laring. Selanjutnya itu yang ke-11 terdapat nervus accessorius sebagai motorik untuk mengangkat bahu seperti musculus trapezius dan rotasi kepala seperti peran musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya itu terdapat yang terakhir yaitu nervus ke-12 yaitu nervus hypoglossus itu sebagai motorik atau gerakan dari lidah. Selanjutnya itu terdapat saraf spinal atau nervis spinales terdiri dari 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis. Pada cervical itu terdapat C1 sampai C8 yang merupakan pada bagian leher, bahu, dan lengan. Selanjutnya pada torakal itu merupakan T1 sampai T12 pada bagian dada dan dinding abdomen. Dan untuk lumbal itu terdapat L1 sampai L5 pada bagian punggung bawah, pinggang, dan paha. Serta selanjutnya terdapat pada sakral itu terdapat S1 sampai S5 pada bagian bokong, tungkai bawah, dan kaki. Dan yang terakhir itu pada coccygeal terdapat CO1 sebagai nervus pada perineum.
Jadi setiap saraf spinal itu terbagi menjadi ramus dorsalis pada bagian belakang dan ramus ventralis pada bagian depan yang kemudian membentuk plexus-plexus. Selanjutnya, plexus-plexus saraf dan fungsinya. Yang pertama itu ada plexus cervicalis dari C1 sampai C4 yang merupakan fungsi motorik pada bagian otot leher seperti scalenus, sternohyoideus, dan sebagai musculus trapezius. Untuk nervusnya itu sendiri, nervus phrenicus C3 sampai C5 itu sangat vital untuk menyuplai diafragma atau pernapasan. Selanjutnya itu terdapat plexus brachialis dari C5 sampai T1 yang merupakan semua saraf motorik dan sensorik ke ekstremitas pada bagian atas. Cabang utamanya itu terdapat nervus medianus untuk pergelangan tangan, nervus radialis untuk ekstensor lengan, dan nervus ulnaris untuk otot intrinsik pada bagian tangan. Selanjutnya terdapat plexus thoracicus pada bagian T1 sampai T12. Di sini terdapat saraf interkostal yang menyuplai otot dan kulit dinding toraks dan abdomen. Tidak membentuk plexus kecuali T1 gabung ke plexus brachialis. Selanjutnya yang keempat itu terdapat plexus lumbalis yaitu L1 sampai L4 yang terdapat nervus femoralis yang merupakan otot menyuplai atau mempersarafi otot paha bagian anterior seperti musculus quadriceps berfungsi untuk ekstensi lutut. Selanjutnya nervus obturatorius mempersarafi pada bagian daerah otot adduktor medial paha yang berfungsi untuk adduksi paha. Selanjutnya nervus genitofemoralis menuju atau mempersarafi ke daerah genitalia dan paha atas. Selanjutnya itu terdapat plexus sacralis pada bagian L4 sampai S4. Jadi pusat semua sistem saraf membrum inferioris ini pada nervus ischiadicus yang merupakan saraf terbesar dan ia bercabang menjadi nervus tibialis ke otot betis, telapak kaki dan berfungsi sebagai plantar fleksi. Selanjutnya itu nervus fibularis communis itu bercabang lagi menjadi nervus fibularis profundus atau dorsiflexor yang menarik jari-jari kaki ke bagian atas. Selanjutnya terdapat nervus fibularis superficialis yang merupakan ekstensor lateral tungkai bawah. Selanjutnya itu terdapat nervus gluteus superior dan inferior yang merupakan saraf-saraf yang mempersarafi otot-otot pada gluteal. Selanjutnya itu terdapat nervus pudendus yang merupakan mempersarafi pada bagian perineum dan sphincter anus atau uretra. Selanjutnya itu terdapat fungsi dan inervasi membrum inferioris. Wilayahnya terdapat pada bagian paha anterior, itu untuk motoriknya terdapat nervus femoralis dan untuk sensoriknya itu dipersarafi oleh nervus cutaneus femoris anterior. Selanjutnya pada bagian paha medial itu untuk motoriknya dipersarafi oleh nervus obturatorius dan untuk sensoriknya dipersarafi oleh nervus obturatorius juga. Selanjutnya pada bagian paha posterior motoriknya dipersarafi oleh nervus ischiadicus atau nervus tibialis dan sensoriknya oleh nervus cutaneus femoris posterior. Pada wilayah tungkai bawah anterior dipersarafi pada bagian motoriknya oleh nervus fibularis profundus dan pada bagian sensoriknya oleh nervus fibularis profundus juga. Pada bagian wilayah tungkai bawah lateral untuk motoriknya oleh nervus fibularis superficialis dan sensoriknya oleh nervus fibularis superficialis. Untuk wilayah tungkai bawah posterior untuk motoriknya oleh nervus tibialis dan untuk sensoriknya dipersarafi oleh nervus suralis. Untuk dorsum kaki itu untuk nervus fibularis superficialis untuk motorik dan sensorik. Untuk telapak tangan itu nervus tibialis, lalu dia menjadi nervus plantaris dan nervus plantaris medialis dan lateralis itu untuk sensorik dan motoriknya. Selanjutnya, apabila terdapat cedera pada saraf ischiadicus itu bisa menyebabkan parsalis tungkai bawah atau sciatica. Dan untuk gangguan saraf femoralis menyebabkan sulit berjalan dan berdiri serta berdiri dari duduk. Untuk saraf pudendus itu sangat penting dalam mengontrol kontinensia, urin atau feses. Selanjutnya itu ada dermatom.
Untuk dermatom S2 dan S4 adalah area sensitif dalam pemeriksaan trauma medula spinalis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dermatom. Pada slide selanjutnya ini terdapat dermatom atau distribusi sensorik kulit dari kepala hingga kaki. Jadi pada slide ini itu menampilkan peta dermatom, yaitu pola distribusi sensori kulit berdasarkan asal saraf dari akar spinal sampai akar saraf dari medula spinalis yang menyuplai wilayah spesifik di permukaan kulit. Dan pola ini juga sangat penting dalam diagnosis klinis neurologis seperti hernia diskus, trauma medula spinalis, dan neuropati perifer. Yang pertama itu dulu pengertian dermatom. Dermatom berasal dari kata derma atau kulit dan tom atau potongan. Jadi dermatom merupakan wilayah kulit yang dipersarafi oleh satu akar saraf spinal sensorik baik dari sisi dorsal ataupun akar saraf belakang. Selanjutnya, setiap akar saraf spinal ini membawa informasi sensorik ke kulit medula spinalis, lalu ke otak, lalu untuk persepsi sensorik. Selanjutnya, gangguan pada saraf atau akar saraf akan menyebabkan hilangnya rasa, nyeri, atau bahkan parestesia pada area dermatomnya. Yang kedua, itu jumlah dan klasifikasi dermatom. Itu terdapat 31 pasang saraf spinal terdiri dari 8 pasang cervical, C1 sampai C8, tapi C1 tidak memiliki dermatom. Terus 12 pasang torakal untuk T1 sampai T12, 5 pasang lumbal L1 sampai L5, 5 pasang sakral S1 sampai S5, dan 1 pasang koksigeal CO1. Jadi jumlah dermatom itu kurang lebih 30 dermatom yang signifikan. Saraf C1 itu hanya memiliki fungsi motorik, tidak menyuplai kulit. Selanjutnya itu peta dermatom tubuh dari dermatom cervical dulu, C2 sampai C8. Itu distribusinya dari kepala, leher, bahu, dan bagian lengan atas. C2 itu untuk bagian belakang kepala atau oksipital. Terus C3 itu untuk sisi lateral dan anterior leher. C4 itu atas bahu dan klavikula. C5 itu untuk permukaan lateral dan lengan untuk deltoid. Lalu C6 itu untuk sisi lateral bagian lengan dan ibu jari pada bagian jempol. C7 itu jari tengah dan permukaan dorsal lengan bawah. C8 itu untuk jari kelingking dan sisi medial lengan bawah. Selanjutnya, itu terdapat dermatom torakal untuk T1 sampai T12. Distribusinya ke dada, perut, dan punggung tengah. Untuk T1 itu bagian medial atas lengan dan ketiak. T2 sampai T5 itu untuk dinding anterior dan lateral toraks. T4 tadi untuk T2 dan T5, terus T4 itu sejajar papila mamae. Untuk T6 itu sejajar processus sipoideus. Untuk T10 itu sejajar umbilikus atau pusar. T12 itu sejajar dengan daerah suprapubik dan lipatan pada inguinal atas. Selanjutnya itu terdapat dermatom lumbal atau L1 sampai L5. Distribusinya itu ke panggul, paha, tungkai bawah, anterior, dan dorsum kaki. Untuk L1 itu pada lipat inguinal atas atau inguinal region. Untuk L2 itu untuk paha anterior proksimal. Untuk L3 itu paha medial dan lutut bagian medial. Untuk L4 itu sisi medial tungkai bawah dan ibu jari kaki. L5 itu sisi lateral tungkai bawah, dorsum kaki, dan jari tengah kaki. Selanjutnya itu ada dermatom sakral. Yang pertama itu ada dari S1 sampai S5. Distribusinya itu ke bokong, paha posterior, tungkai bawah posterior, kaki lateral, dan area perineum. Untuk S1 itu untuk sisi lateral dan posterior tungkai bawah serta kelingking kaki. Untuk S2 itu pada bagian bokong dan paha posterior medial. Untuk S3 itu untuk perineum lateral dan kulit sekitar anus. Serta S4 dan sampai S5 itu perineum tengah, anus, dan area genital eksternal termasuk saddle region. Selanjutnya itu ada dermatom koksigeal yang merupakan mempersarafi pada area kulit di sekitar tulang ekor, sangat kecil pada bagian dekat anus dan os coccygeus. Selanjutnya untuk beberapa landmark klinis penting itu adalah T4 untuk nipple line, terus T10 untuk umbilikus,
L1 untuk lipat inguinal, S2 sampai S5 itu untuk saddle anestesia atau area duduk pada saddle. Terus untuk klinis, pentingnya dermatom ini kenapa? Karena pada pemeriksaan klinis, pada dermatom digunakan untuk identifikasi level lesi medula spinalis yang pertama. Itu jika pasien tidak merasakan sentuhan di pusar, indikasinya berarti lesi pada T10. Selanjutnya, untuk diagnosa hernia diskus, herniasi atau L4 sampai L5 berarti nyeri baal sepanjang dermatom E5 untuk dorsum kaki. Untuk zona reaktivasi Harvest zoster atau cacar ular, itu lesinya muncul sepanjang satu dermatom spesifik unilateral. Untuk evaluasi cedera saraf perifer dan trauma tulang belakang, misalnya fraktur vertebra L1 dapat mengganggu dermatom L1 dan di bawahnya. Selanjutnya, sistem sensorik lengan berasal dari plexus brachialis C5 sampai. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.